أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. صدق الله العظيم. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang, dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran ayat 195 dan ayat 196. Setiap saat kita harus selalu berzikir, menyebut asma Allah. Dalam setiap pekerjaan yang baik membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jika selesai, bacalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditambah dengan doa-doa antara lain sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Man qala fi kulli yaumin khamsan wa ishrina marratan Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti summa mata ala firashihi a'tahu Allahu ajra syahidin. Hadis riwayat At-Tabrani. Barang siapa membaca doa di bawah ini sebanyak 25 kali, yaitu membaca doa Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti, kemudian ia mati di atas kasurnya, maka Allah memberinya pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tabrani. Kita diperintahkan hidup zuhud. Adapun konsep zuhud menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, az-zuhdu an tuhibba ma yuhibbu khaliquka wa an tubghidu ma yubghidu khaliquka wa an takhruja min halalid dunya kama takhruju min haramiha fa inna halalaha hisabun wa haramaha adabun wa an tarhamal muslimina kama tarhamu nafsaka wa an takharraja anil kalami fi ma la ya'nika kama takharraju minal harami wa an tatakharraja an kasratil akli kama tatakharraju anil mayyitati allatis tadda natnuha wa an tatakharraja min hutamid dunya wa zinatiha kama tatakharraju minan nari wa an tuqassira amalaka fid dunya fahada huwa zuhdu fid dunya. Rawahu Imam Dailami. Zuhud adalah mencintai apa-apa yang dicintai Allah dan membenci apa-apa yang dibenci olehnya, meninggalkan harta yang halal sebagaimana meninggalkan harta yang haram. Karena sesungguhnya halalnya dunia dihisab dan haramnya dunia disiksa. Menyayangi orang-orang Islam sebagaimana menyayangi diri sendiri, memelihara diri dari ucapan yang tidak bermanfaat sebagaimana memelihara diri dari ucapan yang haram, memelihara perut dari banyak makan sebagaimana memelihara diri dari memakan bangkai yang busuk, memelihara diri dari pecahan-pecahan dunia dan perhiasannya sebagaimana dapat memelihara diri dari panasnya api, memperkecil harapan dalam urusan duniawi. Hadis riwayat Imam Dailami.
Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, lewat di depan suatu majelis yang penuh dengan gelak tawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Syubu majalisakum bimukaddiril ladzati." Qalu wa ma mukaddirul ladzat? Qala al-mautu. Campurilah majlis-majlismu dengan hal-hal yang dapat mengotori dan merusak kenikmatan dunia. Para sahabat bertanya, apakah yang merusak kenikmatan dunia itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau menjawab, al-mautu, yaitu mati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Biaunillah biidnillah biridhoillah, kami hadir kembali dari bumi kota baru Drio Rejo Gresik untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara 5M. Apakah itu? Yaitu senantiasa membaca Al-Quran, menghafalkannya, memahami maknanya, kemudian mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita bisa selalu berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya, hidup selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran, suratnya ketiga, ayatnya 195. Ummu Salamah pernah berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak mendengar Allah menyebut perempuan sedikit pun yang berkenaan dengan hijrah." Maka turunlah ayat ini atas ketekunan mereka beramal yang baik, penuh dengan keikhlasan yang dibarengi doa yang sungguh-sungguh. Maka Allah memperkenankan permohonan mereka. Dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang yang taat dan tidak akan membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam memberi pahala dan balasan. Karena kedua jenis ini satu sama lain menurunkan. Perempuan berasal dari laki-laki dan begitu juga sebaliknya. Bisa dilihat nanti di surat At-Taubah ayatnya 71 sampai 72. Ini menyangkut juga muslimin dan muslimat. Demikian pula di surat 33 ya, ayatnya 34 sampai 35, ini juga Allah menyebut muslimin dan muslimat. Jadi kedua-duanya diberikan penghargaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu, barang siapa hijrah baik laki-laki maupun perempuan diusir dari kampung halamannya, disiksa ia, tekun di jalan Allah, memerangi musuh-musuh Allah yang akhirnya mati syahid, tewas di medan perang, pasti Allah akan menghapuskan segala kesalahannya, mengampuni dosa-dosanya, dan pasti pula akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini merupakan pahala dan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perwujudan doa dan permohonan yang diperkenankannya.
Alangkah berbahagianya mereka memperoleh pahala dan balasan dari Allah, karena memang pahala dan balasan yang sebaik-baiknya ialah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan berat ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita. Jadi sesuai dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Misalnya di surat Al-Baqarah mulai ayat 151 sampai 157. Itu ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita agar kita senantiasa minta kepada Allah agar kuat untuk menjalaninya dan sabar dan lulus dari segala ujian itu, baik yang ujian yang menyenangkan maupun ujian-ujian yang menyakitkan. Makanya kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mampu menjalaninya. Kemudian ayat 196, meskipun ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, namun dimaksudkan pula untuk umatnya. Jadi kita semuanya ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Sebagaimana kita lihat banyak ayat yang menurut bunyinya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, tetapi pada hakikatnya ditujukan pula kepada semua pengikutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, selama hidupnya tidak pernah terpedaya oleh bujukan dan tipuan siapapun. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Qatadah, ia berkata, demi Allah, mereka tidak pernah berhasil memperdayakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sampai beliau wafat. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kaum muslimin tidak boleh terpedaya oleh kehidupan mewah orang-orang yang KDFMM. Apakah itu? Yaitu orang kufur, orang dolim, orang fasik, orang munafik, orang musyrik, yang tujuan hidupnya hanyalah mencari kekayaan dunia semata. Nanti lihat di surat Al-Baqarah ayat 200, dia hanya mendapatkan dunia melulu, setelah mati dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mintalah kedua-duanya, yaitu bahagia di dunia, ya, selamat di dunia, selamat di barzah, ilal akhirah ilal jannah. Itu yang harus kita minta. Surat Al-Baqarah ayat 201 sampai 202. Kaum muslimin hendaknya tabah dan sabar menghadapi hal yang seperti ini dan tetap berjuang untuk kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Mudah-mudahan seluruh ayat-ayat yang kita kaji dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa memotivasi kita untuk senantiasa beramal jariah
surat kedua ayat 260 sampai 274. Dan mudah-mudahan siswa-siswi kita, seluruh anak cucu kita menjadi anak yang soleh, solihah. Rabbi habli minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, berilah kejayaan, berilah kami panjang umur bil barokah bi taatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, teman-teman guru semuanya di bumi yang wafat dalam keadaan beriman, siswa-siswi kami yang sudah meninggalkan dunia ini, dan para pecinta baca Al-Quran yang sudah wafat dalam keadaan beriman, presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan kami, serta seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuk mereka, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.